Halo semua, kembali lagi dengan saya di Belajar Bareng Amarket. Di episode kali ini, kita akan membahas tentang short selling. Cara untung saat pasar turun. Sebelum masuk ke materi, jadi pernahkah kamu merasa frustasi saat pasar saham lagi lesu? Kebanyakan dari kita pasti mikirnya, wah rugi besar nih kalau pasar saham merah begini. Tapi bagaimana kalau saya bilang ada cara untuk meraup keuntungan justru saat pasar sedang anjlok? Ya, kamu nggak salah dengar. Di episode kali ini, kita akan bongkar rahasia di balik strategi investasi yang sering disalahpahami tapi punya potensi cuan gede di kala pasar turun. Short selling. Penasaran gimana caranya? Yuk, kita bahas. Jadi apa itu short selling? Ya, bayangkan begini. Biasanya kita beli saham saat harganya murah, lalu jual saat harganya naik. Itu namanya long position. Nah, short selling ini kebalikannya. Kita meminjam saham dari broker lalu menjualnya di harga saat ini. Tujuannya kita berharap harga saham itu akan turun. Kalau harganya turun, kita bisa membeli kembali saham yang sama di harga yang lebih rendah, lalu mengembalikannya ke broker. Contoh sederhananya short selling. Misalnya kamu melihat saham PTA yang saat ini harganya Rp1.000 per lembar, tapi kamu yakin banget harganya bakal turun. Jadi kamu meminjam 100 lembar saham A dari broker seharga Rp1.000 per lembar. Kamu menjual 100 lembar saham itu, jadi kamu memiliki uang Rp100.000. 2 minggu kemudian prediksi kamu benar. Harga saham A anjlok jadi Rp800 per lembar. Kamu segera membeli kembali 100 lembar saham A di harga Rp800 per lembar. Total uang yang kamu keluarkan yaitu Rp80.000. Setelah itu kamu mengembalikan 100 lembar saham A ke broker. Keuntungan kamu Rp100.000 dari hasil jual pertama, kemudian dikurangi Rp80.000 untuk membeli kembali saham tadi dan menjadi Rp20.000 untuk sisa yang kamu dapat. Nah, kapan waktu yang tepat untuk short selling? Nah, jadi yang pertama saat pasar bearish. Ini jelas waktu yang primadona. Ketika pasar secara keseluruhan sedang dalam tren penurunan, peluang saham anjlok makin besar. Perusahaan dengan fundamental buruk, kalau kamu melihat perusahaan yang kinerjanya makin payah, laporan keuangannya memburuk, atau ada skandal, seperti itu. Kemudian harga saham terlalu tinggi atau overvalue. Kadang harga saham naik nggak wajar tanpa didukung fundamental. Kemudian menjelang berita negatif. Kalau ada kabar burung atau kamu punya informasi. Risiko short selling yang wajib kamu tahu. Kerugian tidak terbatas atau unlimited loss. Kalau kamu beli saham, kerugian maksimalmu cuma modal yang kamu investasikan. Misal, harga saham jadi 0. Tapi di short selling, kalau harga saham yang kamu short malah naik terus, kerugian bisa lebih dari modal awalmu. Ingat contoh, kalau saham A malah naik ke Rp1.500, kamu rugi Rp50.000. Kalau naik ke Rp2.000, ruginya Rp100.000. Kemudian selanjutnya ada margin call. Karena kamu meminjam saham, brokermu akan meminta jaminan atau margin. Kalau harga saham yang kamu short naik, jaminanmu bisa berkurang dan kamu akan kena margin call. Artinya, kamu harus nambah dana atau posisi short kamu akan ditutup paksa. Kemudian ada risiko likuiditas. Sulit menemukan saham untuk dipinjam atau sulit menutup posisi short jika pasar bergejolak. Kemudian yang terakhir, waktu. Kamu harus meminjam saham untuk
jangka waktu tertentu dan broker akan mengenakan biaya pinjaman. Baik, kemudian ada tips aman melakukan short selling. Pertama, paham betul resikonya. Jangan coba-coba kalau belum siap mental dan finansial untuk rugi besar. Kemudian lakukan riset mendalam. Jangan asal short. Analisis fundamental dan teknikal itu wajib. Gunakan ukuran posisi yang kecil. Mulai dengan modal kecil dan jangan pernah all in. Selanjutnya pasang stop loss. Ini penting banget. Tentukan batas kerugian maksimalmu dan patuhi. Punya pengalaman trading. Short selling lebih cocok buat trader berpengalaman, bukan buat yang pemula. Nah, itu dia seluk-beluk short selling. Strategi ini memang punya potensi keuntungan besar saat pasar lagi lesu. Tapi juga punya risiko yang gak main-main. Ingat, kunci sukses di dunia investasi itu adalah ilmu, riset, dan manajemen risiko yang baik. Jangan pernah investasi pada hal yang tidak kamu pahami. Baik, kalau kamu suka dan melihat video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalain lonceng biar nggak ketinggalan video edukasi keuangan lainnya dari kami. Sampai bertemu di episode Belajar Bareng A-Market selanjutnya.